Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Implementasi Strategi Pemasaran dan juga Pengembangan Produk pada UMKM Fazilotes di Klaten. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rangga Pratama dengan NIM 22114668. Saya Nanda Pratama dengan NIM 4623. Saya Najib Azharun Najwa dengan NIM 22114672. Saya Yuli Dwi Kurniawan dengan NIM 22114675. Saya Devananda Fikri Muhammad Rafi dengan NIM 22114669. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke mengenal produk yang akan dijajakan oleh atau produk yang dibuat oleh UMKM Fazilotes Klaten ini. Next. Nah, jadi kita kenalan dulu apa itu puzzle. Mungkin di sini udah sering dengar ya kata-kata puzzle. Jadi puzzle itu sendiri merupakan salah satu jenis permainan yang melatih kemampuan kognitif pada anak. Di mana puzzle ini melibatkan pemecahan masalah dengan merangkai gambar atau menyocokkan bentuk dan juga tempatnya. Nah, puzzle ini membantu kemampuan berpikir, menyesuaikan bentuk, warna, serta melatih logika pada anak. Puzzle ini juga berfungsi sebagai hiburan sekaligus alat stimulasi penting bagi perkembangan anak. Nah, puzzle ini sendiri merupakan salah satu produk atau produk yang diproduksi oleh Fazilotes, di mana Fazilotes sendiri merupakan sebuah UMKM yang didirikan oleh Bapak Sarman pada tahun 2015, di mana awalnya Fazilotes ini sendiri hanya merupakan pedagang keliling saja yang menjajakan puzzle di TK-TK dan juga pasar. Nah, tapi sekitar 2 tahun kemudian atau tepatnya tahun 2017 itu Fazilotes memutuskan untuk membuat atau memproduksi mainan puzzle sendiri dengan modal awal sekitar Rp500.000. Nah, saat itu kapasitas produksinya itu hanya mencapai 100 lembar atau 100 piece puzzle saja untuk tiap bulannya. Tapi saat ini karena sudah memiliki 6 orang karyawan, Fazilotes ini sudah mampu memproduksi rata-rata 500 hingga 1000 piece puzzle untuk setiap bulannya. Nah, untuk produk dari Fazilotes sendiri itu ada 2 ya. Ini yang pertama adalah puzzle bertemakan karakter fiksi, kemudian ada puzzle edukasi. Karakter fiksi ini sendiri ini untuk mainan bertemakan kartun-kartun seperti itu. Nah, kalau untuk yang puzzle edukasi itu berarti puzzle seperti menyusun urutan angka dari 1 sampai 20, menyusun urutan huruf abjad, alfabetik atau huruf Arab hijaiyah seperti itu. Nah, di awalnya itu Fazilotes hanya memproduksi satu jenis saja, yakni di karakter ini. Tapi ketika semakin banyak permintaan dari guru-guru TK untuk menyediakan puzzle berbentuk berupa edukasi gitu, mereka berinovasi dengan menghadirkan puzzle-puzzle dengan tema edukasi seperti menyusun angka, kemudian menyusun huruf abjad dan juga huruf hijaiyah. Kemudian adalah harga dari mainan puzzle yang diproduksi oleh Fazilotes akan dijelaskan oleh teman saya Nanda Pratama. Oke, untuk harga puzzle Fazilotes, yaitu Fazilotes menetapkan harga produk pada berkisar belasan ribu rupiah hingga sekitar 20.000 rupiah per unit. Puzzle yang mereka pasarkan harga ini sangat sesuai dengan strategi pemasaran mereka. Kemudian selanjutnya distribusi puzzle Fazilotes, yaitu setelah memulai produksi sendiri pada tahun 2017, Fazilotes mulai menawarkan produk ke toko grosir mainan dan grosir alat tulis. Saat ini fokus utama distribusi adalah melalui sistem konsesius titip jual ke sekitar 100 toko langganan. Lalu jangkauan pasar offline mereka sangat luas, meliputi Klaten, Solo, Bantul, Wonosari, Wates, bahkan pernah mengirim ke Cilacap, Wonosobo, dan Banjarnegara. Selanjutnya, kemudian segmen pasar Fazilotes. Segmen ini akan terdiri 3 segmen, yaitu segmen geografis, segmen demografis, dan segmen fisiografis. Yang pertama yaitu awalnya fokus lokal di Klaten dan Solo, kemudian diperluas hingga berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya seperti Bantul, Wonosari, Wates, Cilacap, Wonosobo, Banjarnegara untuk mencari peluang pasar baru. Kemudian yang segmen demografis yaitu menargetkan segmen anak-anak usia dini
melalui TK-TK serta orang tua atau guru sebagai pembeli, dan pedagang grosir mainan alat tulis sebagai saluran distribusi. Kemudian segmen yang terakhir yaitu segmentasi fisiografis, yaitu perilaku beradaptasi dengan pergeseran permintaan konsumen dari puzzle, kemudian karakter fiksi ke puzzle edukasi seperti menyusun angka. Kemudian selanjutnya target pasar akan dijelaskan oleh Najib. Ya, selanjutnya target pasar Puzzle Toys. Itu target utama Puzzle Toys adalah sekolah-sekolah, yaitu guru-guru sekolah gitu, kayak SMP, nggak sampai SMP, karena SD, TK dan grosir-grosir mainan alat tulis. Terus juga memiliki permintaan tinggi terhadap puzzle edukasi, perluasan wilayah pemasaran secara offline ke berbagai kota dan kabupaten, juga merupakan bentuk penargetan geografis untuk memastikan stabilitas produksi dan jangkauan pasar yang luas seperti yang Mas Alek tadi terangkan, yaitu Pak Sarman sudah keliling ke berbagai kabupaten untuk memasarkan produknya di Banjarnegara, Cilacap, dan lain-lain. Terus terutama untuk mengatasi tantangan dari pergeseran minat anak-anak dari gadget gitu. Terus selanjutnya, dan ini adalah rekomendasi dari tim kami, yaitu pengusulan visi. Pengusulan visi ini menjadi populer UMKM mainan edukasi berkualitas tinggi di Indonesia yang mendorong kreativitas dan perkembangan anak melalui inovasi produk. Oke, selanjutnya usulan value akan diterangkan oleh teman saya, Mas Yudi. Untuk bagian usulan value, kami juga mengusulkan untuk Puzzle Toys agar perusahaan itu untuk naik atau agar rame lah. Bagian value-nya seperti kualitas produk yang aman, rapi dan konsisten. Terus kedua, inovasi, adaptasi desain dan produk yang responsif terhadap tren pasar. Ketiga, kepercayaan, membangun brand image yang positif melalui konsistensi produk dan layanan. Untuk yang keempat, yaitu kesejahteraan karyawan untuk mendukung produktif dan loyalitas tim. Terus yang kelima, yaitu kemitraan, membangun hubungan baik dengan toko serta grosir. Selanjutnya, kami juga mengusulkan misi untuk perusahaan Puzzle Toys, yaitu misinya seperti 1. Memproduksi puzzle edukasi inovatif dan berkualitas tinggi. Kedua, memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Ketiga, membangun kemitraan yang kuat dengan seluruh distribusi untuk menjangkau saluran lapisan masyarakat. Keempat, yaitu senantiasa mengutamakan kesejahteraan karyawan sebagai fondasi operasional yang loyal dan produktif. Selanjutnya yaitu usulan optimalisasi logo. Kami juga mengusulkan optimalisasi logo untuk perusahaan Puzzle Toys agar memaksimalkan logo yang dimiliki dengan menampilkan logo pada setiap produk yang ada agar pembeli lebih aware dan terikat dengan Puzzle Toys. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devan. Nah, dan di sini saya akan melanjutkan tentang usulan percepatan pengurusan SNI. Nah, di sini Puzzle Toys ini belum memiliki sertifikasi SNI, maka kami merekomendasikan agar Puzzle Toys memprioritaskan dan mempercepat proses pengurusan sertifikasi SNI ini, dikarenakan legalitas ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar yang lebih besar. Selanjutnya yaitu usulan ekspansi pasar digital. Nah, karena Puzzle Toys ini belum melakukan digitalisasi dan masih menggunakan
pemasaran secara manual, maka kami juga mengusulkan untuk mendigitalisasi untuk pemasaran produk-produk mereka. Yang pertama yaitu memanfaatkan platform e-commerce populer, misalnya seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Dan yang kedua yaitu kelola akun media sosial yang aktif, misalnya Instagram dan juga Facebook dengan konten visual produk dan juga testimoni. Dan yang ketiga, pertimbangkan pembuatan website sederhana, misalnya landing page atau company profile tentang perusahaan itu sebagai katalog produk. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Oke, tadi udah banyak usulan ya yang masuk buat dari Pak Suloto. Fazilotos. Nah, mungkin teman-teman ada satu usulan lagi yang belum ditulis di situ terkait bagaimana biar perusahaan ini makin berkembang gitu. Itu aja. Mungkin untuk usulan lain yang tadi kan tadi kan dibilang untuk websitenya itu sebenarnya lebih sederhana ya kan, hanya untuk ekspansi ke digital itu kan hanya dijadikan satu. Nah sebenarnya kalau ingin lebih detail itu di bagian itu kami inginnya agar akun sosial medianya itu benar-benar diaktifkan dulu gitu. Jadi kalau memang belum bisa ekspansi ke e-commerce misalkan, minimal di Instagram atau di Facebook itu bisa dibuatkan dulu mungkin seperti profil perusahaannya seperti itu, mungkin untuk akun perusahaannya, jadi promosinya bisa dari situ. Dan ada satu lagi yang juga kami usulkan itu agar tetap kalau sudah ekspansi ke arah online, distribusi yang secara offline ini jangan ditinggalkan. Jadi kalau bisa berjalannya itu bersamaan, online tetap jalan, offline-nya juga diperluas, karena hubungan yang sudah dijalin dengan mitra-mitra distributor ini kan tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab? Jawab banget. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Tadi kan itu udah mulai didistribusikan atau diperjualbelikan ke luar daerah ya. Ya. Nah, apakah sudah mulai terpikirkan untuk melakukan ekspor sampai ke luar negeri? Oke, udah. Nah, itu kemarin kami berbincang dengan Bapak Sarman gitu. Jadi beliau tuh juga sudah punya gambaran ke depannya itu seperti apa. Jadi step awalnya memang beliau ingin untuk sertifikasi SNI terlebih dahulu. Nah setelah SNI itu bisa, beliau juga punya angan-angan untuk coba dulu ekspansi online, jadi bisa ke seluruh Indonesia. Nah kalau seluruh Indonesia ini berhasil, kedepannya tidak menuntut kemungkinan beliau juga ingin ekspansi sampai ke luar negeri. Nah tapi tantangannya di situ ada, beliau menyebutkan bahwa produk-produk dari luar itu kan juga masuk ke sini. Jadi beliau juga ingin terus belajar dan juga berinovasi agar produk-produk lokal ini, produk UMKM ini tidak kalah dengan produk dari luar seperti dari Tiongkok seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.